Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo parents, apa kabar? Bagaimana? Saat ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan tentunya dengan pikiran positif. Ketemu lagi dengan Dina di ruang cerita Dina malam hari ini. Dina mau bahas tentang mood swing. Tahukah parents bahwa mood swing itu adalah gejala awal dari bipolar? Tapi malam hari ini Dina mau bahas terlebih dulu dalam tentang mood swing. Mood swing adalah perubahan suasana hati atau emosi yang terjadi secara cepat dan dramatis, dari senang menjadi sedih, dari senang menjadi marah, dari senang menjadi cemas, dalam waktu yang begitu singkat. Namun, hal ini masih terasa normal atau dianggap normal jika sesekali terjadi karena stres atau perubahan hormonal. Namun, jika sering terjadi dan mengganggu aktivitas sehari-hari, bisa jadi gangguan mental atau depresi yang berujung kepada bipolar. Segera hubungi dokter psikologi Anda atau parents guna menangani atau mengatasi masalah ini sesegera mungkin. Apa sih yang menjadi penyebab dari mood swing? Mungkin sehari-hari parents itu sering mengalami hal ini, tapi kadang kita tidak sadar bahwa ini adalah bagian dari mood swing atau gangguan dalam mental kita. Pengaruh atau penyebabnya dari hormonal, yaitu perubahan hormon saat menstruasi, saat menopause, saat kehamilan, atau saat pubertas. Di satu sisi lain ada stres dan gaya hidup, di mana stres yang berkepanjangan atau berlebih bisa jadi kurang tidur atau gaya hidup yang selalu bergadang. Selanjutnya dari pola makan yang tidak sehat, selalu makan makanan yang siap saji, dan selanjutnya menggunakan barang-barang yang terlarang seperti narkoba atau nafsa, juga alkohol. Ini menjadi penyebab salah satu mood swing terjadi. Bahkan kelebihan kafein di dalam tubuh kita juga bisa menyebabkan mood swing terjadi. Selanjutnya ada kondisi medis, di mana gula darah rendah, mengalami masalah tiroid, atau efek samping penggunaan obat-obatan tertentu. Ini juga bisa menjadi salah satu penyebab dari mood swing. Eh, Penyebab yang paling fokus terhadap mood swing ini adalah depresi, kecemasan, ADHD, atau gangguan bipolar. Maka tadi di awal Dina bicara apabila hal ini terjadi dan sering kali dan sudah mengganggu kegiatan kita sehari-hari, bahkan kegiatan kita bersosialisasi juga terganggu, segerakan konsultasi hal ini kepada eh, psikiater dan dokter psikologi agar cepat tertangani dan dapat diberikan obat-obatan yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Ciri-ciri mood swing ada ciri-ciri normal dan patologis. Ciri-ciri normal adalah perubahan emosi ringan yang tidak berlangsung lama, tidak mengganggu fungsi sehari-hari, hanya marah sesaat atau sedih sesaat atau cemas sesaat kemudian hilang. Is okay. Yang lebih mengganggu adalah ciri-ciri mood swing dari patologisnya atau perlu diwaspadakan. Terjadi terus-menerus, sangat ekstrim, sulit dikendalikan, menyebabkan penurunan performa kita di dalam kegiatan bekerja atau sekolah, atau mengganggu hubungan sosial kita, seperti yang tadi Dina bilang. Segera hubungi dokter psikologi Anda atau dokter psikiatri Anda. Atau minimal Anda harus memiliki konselor agar bisa rilis perasaan atau apa sih yang kita hadapi saat ini kita bisa bercerita. Minimal tidak tersimpan di dalam pikiran dan di dalam hati kita. Selanjutnya ada contoh gejala mood swing. Mudah tersinggung. Selanjutnya ada sedih tanpa sebab yang jelas. Selanjutnya ada cemas yang berlebih atau anxiety. Padahal masalah-masalah yang kita pikirkan, yang kita cemaskan, itu belum sama sekali terjadi.
Yang selanjutnya ada sulit berkonsentrasi baik di pekerjaan ataupun di sekolah atau di kampus. Selanjutnya hingga merasa tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Ini menjadi contoh gejala yang sudah fatal. Maka tadi disebutkan, lagi-lagi Dina berbicara, kalau ciri-ciri atau penyebab-penyebabnya yang sudah fatal, yang sudah mendalam, segera hubungi konselor atau hubungi guru dokter psikologis atau hubungi psikiatri agar mendapatkan penanganan yang tepat. Cara mengatasi mood swing. Kalau kita dalam sehari-hari kita sering menghadapi mood swing yang bukan kondisi normal, memang halnya itu tanpa sebab musabab tiba-tiba mood swing, maka ini yang harus kita lakukan. Pertama, kelola stres. Kita harus menenangkan diri, meditasi, selanjutnya luangkan waktu untuk menyendiri atau perbanyak me time, atau melakukan hobi-hobi yang kita suka sehingga tidak terfokus dalam permasalahan yang sebenarnya mungkin tidak ada, mungkin juga ada tapi tidak terlalu krusial. Selanjutnya perbaiki gaya hidup sehat, gaya hidup kita. Gaya hidup kita harus gaya hidup sehat, rutin berolahraga, makan makanan sehat, tidur yang cukup, tidak bergadang, tidak menggunakan nafsa, tidak minum alkohol. Itu penting karena dengan kondisi badan yang sehat bisa dengan cepat memulihkan kondisi mental kita. Selanjutnya ada kenali pemicunya. Jadi seperti hal-hal yang sering terjadi di setiap hari, kita bisa menulis atau mencatat apa aja sih kira-kira yang memicu halnya kita menjadi berubah mood secara tiba-tiba. Mungkin kalau kita berbicara dengan lawan eh, partner bekerja atau lawan jenis kita yang normatifnya itu berbicara selalu dengan gaya-gaya yang suka aneh-aneh gitu ya. Ya kan kita nggak paham. Namanya bersosialisasi itu bisa dalam bentuk yang seperti apa saja. Nah, kondisi mengenali pemicu ini adalah salah satu cara kita membentengi diri kita, menghindarkan diri kita dari hal-hal yang akan membuat kita nggak bagus akhirnya di finally moodnya atau keadaan mental kita jadi nggak nyaman di akhir bersosialisasi kita. Selanjutnya ada pembatasan dari apa yang masuk ke dalam tubuh kita atau asupan seperti gula, kafein, alkohol, bahkan barang-barang terlarang seperti nabzah ini harus benar-benar dibatasi atau tidak sama sekali menggunakan alkohol dan nafsa. Ya, karena ini selain dilarang oleh pemerintah, tidak bermanfaat juga untuk badan kita, dan selanjutnya akan membuat berantakan semuanya karena sistem di tubuh kita akan dikacaukan oleh barang-barang ini. Selanjutnya ada konsultasikan kepada psikiater, konselor, atau dokter psikologi Anda apabila dirasa perlu sekali penanganan secara obat-obatan. Karena tidak setiap orang atau setiap manusia sama kondisi mentalnya. Oke parents, mudah-mudahan apa yang Dina berikan informasi pada malam hari ini atau yang Dina informasikan pada malam hari ini bermanfaat untuk parents semua dan bisa menjadi acuan dasar dari pengetahuan yang selama ini tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Nanti selanjutnya ada video-video terkait depresi, psikologi, pola asuh, dan yang lain-lain yang mungkin menarik dan bisa menjadi landasan pola pikir agar perbaikan-perbaikan dalam setiap sisi kehidupan kita baik normal ataupun tidak normal, baik suka ataupun tidak suka, ini menjadi bisa lebih positif. Oke parents, tetap sehat selalu, selalu bersemangat,
Dan jangan lupa follow dan saksikan VT-VT atau video-video Dina di ruang cerita Dina selanjutnya. Dan apabila ada perlu cerita, silakan langsung DM atau komen ke dalam kolom komentar. Nanti Dina akan review secara satu persatu. Selanjutnya, terima kasih atas waktunya dan selamat menjalani aktivitas-aktivitas secara positif. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, I love you.